Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, serta tidak lupa dalam wadah syiar kita yang kita banggakan, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur, yang menjadi wadah sarana umat untuk mengenal Allah lebih dekat, sehingga pahamlah mana Tuhan, mana umat. Inilah hakikat amal dan ibadah. Insya Allah dalam masa dan waktu yang diberikan oleh Allah dalam kemuliaan kita yang sangat kita hargai ini, yaitu suatu kesempatan yang sangat Allah berikan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, maka marilah kita berbagi ilmu dan wawasan, semoga bermanfaat. Yang mana pada waktu dan kesempatan ini saya akan mengajak kita bersama kaum muslimin dan muslimat, apalagi bagi sahabat dan kerabatku yang sedang bermujahadah di jalan Allah, adalah tentang putusnya sebuah makrifat di dalam kodrat ketuhanan. Maksudnya adalah dalam kita bermujahadah dan berjuang dalam baik amal syahadah syahadiyah, apalagi wabil khusus zikrullah, dalam pencarian jalan-jalan Allah, perlu kita ketahui batasan makrifat di dalam menjalankan suatu rohani adalah apabila kita sudah masuk ke makom ketuhanan. Kalau kita sudah masuk kepada makom ketuhanan, akan berakhir kepada keakuan. Nah, dengan kita masuknya kepada makom ketuhanan, illah ba'dal tunggal wahid mula jadi, ini kita akan mengalami proses kefanaan. Wujud diri adalah berubah kepada diri fana. Kefanaan ini tidak akan ada lagi usaha, perjalanan pandangan, ma'rifat, itu akan putus. Dan putus hubungan ke segala arah, baik arah dunia, baik arah apapun, putus hubungan, karena kita sudah masuk kepada wujudnya. Nah, ini yang dikatakan fana. Kalau fana, tidak ada lagi kebatilan, tidak ada lagi yang hak. Fana ini adalah penetapan pengukuhan kodrat semata. Bagaimana kita mengukuhkan mutlak. Nah, ini sudah ke makom mutlak. Bagaimana kita mutlak
menikmati dan merasakan wujudnya dan bertingkah dalam ketuhanannya. Inilah menjadi sifat tunggal bagi dirinya. Menjadi sifat tunggal bagi dirinya untuk menjalankan kekuasaannya. Ini putus hubungan kepada semua arah. Nah, disinilah baru kita menata, menikmati, melihat dan memperlihatkan. Nah, ikatan nasib, ikatan semua itu putus. Karena ma'rifat pun akan putus dikala diri sudah fana. Kalau diri sudah fana, pengukuhan mutlak itulah yang akan selalu menjadi perjalanan. Bagaimana pengukuhan ketuhanan mutlak bagi diri kita, mutlak wujud Tuhan bagi diri. Ini menandakan bereaksinya sifat tunggalnya yang disebut keakuan. Sifat dari keakuan tunggalnya tadi, inilah akan menjalankan keesaannya di dalam memperjalankan kehidupan dunia dan akhirat. Makanya kalau ma'rifat batasan akhir dari ma'rifat itu setelah lenyapnya diri keinsanan tadi menuju diri sukun. Diri sukun inilah diri kosong yang disebut fana. Diri fana inilah yang tidak terhubungkan lagi dengan keumatan yang dijalankan, tapi keinsaniahan Allah yang selalu berbuat kepada dirinya. Inilah diri yang akan menjadi sifat tunggalnya. Nah, inilah putusnya ma'rifat. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan kita menjalankan hakikat ketuhanan di muka bumi, hakikat dan tingkah keesaannya, dan menjalankan mujahadah perjuangan-perjuangan yang kita lalui dari syariat, dari hakikat, dari tarikat, dari ma'rifat, luput menjadi wujud, sehingga di situ putus hubungan perjuangan ma'rifat. Karena tidak ada lagi pencarian setelah diri fana. Tidak ada lagi pencarian kefanaan ini, melainkan menyempurnakan kefanaan dengan menetapkan, dengan mengkukuhkan kodratnya mutlak. Disitulah dasarnya hilangnya kefanaan itu. Jamaah para hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ingat kembali perjalanan, mulai kita mengenal syariat, kita lebur menjadi hakikat diperjalankan kepada wujud ma'rifat. Ma'rifat putus asma, tinggal kodrat, jatuh kepada maujud, wujud dan wujud. Nah, setelah selesai makom sir, maka masuk kepada usir. Apa usir? Bertajali dan berwujud, mawujud dan maujud. Maka di sini akhirnya perjalanan itu menghentikan marifat, menghentikan marifat karena sudah masuk kepada makom keakuan. Ini yang kita lihat dari awal. Mengenalkan agama dengan nama, mengenalkan nama melalui diri, mendapatkan diri, mendapatkan Tuhan. Mendapatkan Tuhan inilah berwujud keakuan. Ini tajali. Nah, ini adalah tajali yang wajib dijalankan. Kalau kita berhenti di tauhidin, tidak masuk ke tauhidun, bagaimana kita bisa menyembah? Bagaimana kita bisa menjadi umat yang menghadap? Karena di dalam tauhidin adalah imannya doa. Doa itu solat. Solat itu doa.
Tapi setelah kita berangkat menuju tauhidun, baru kita mendapatkan wa aniyabuduna hadza siratal mustaqim. Artinya sembahlah aku itu jalan yang lurus. Mana yang jalan lurus? Wa aniyabuduna hadza siratal mustaqim, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Itu jalan yang lurus. Apa ihdinas siratal mustaqim itu? Itu adalah diri rahasia. Din itu tajali, nas itu manusia, sirat itu tersirat, mustaqim itu hanya satu lurus. Mana diri rahasia atau diri tersirat itu? Nah, itulah pencapaian tadi. Pencapaian diri rahasia ini diawali oleh ma'rifat. Kekuatan pandangan mata hati, mata batin, bekerja dan berjuang untuk mendapatkan ma'rifat, bertajali kepada kodrat wujud sir batin. Tapi di akhir perjuangan, di akhir perjalanan, setelah diri berwujud kepada Tuhan, Tuhan kembali wujud kepada aku. Keakuannya inilah yang tidak bersekutu dengan apapun. Nah, inilah yang akan mengambil alih segala yang bentuknya kodrat di dalam Islam. Maka keakuan inilah yang akan bertajali kembali menjadi wali. Perwaliannya yaitu sifat yang diutus untuk menjadi walinya, menjalankan dan menjemput rohani-rohaninya yang telah dijadikan batin-batin menjadi umat. Ini tajalli Islam. Tajalli Islam inilah yang tidak dipahami. Kenapa Allah tidak berhenti menurunkan umat? Kenapa? Karena inilah membuktikan dua kekuasaan yang telah dia jadikan oleh dirinya, yang mengaku aku Allah dan mengaku Allah itu aku. Inilah yang akan menjadi suatu tajalli. Diturunkannya aku Allah kepada sekalian alam. Allahu hu Allah. Nah, hu Allah ditajalikan sekalian alam dengan Rabbil alaminnya. Tetapi Allahu akan menyelamatkan hu Allah tadi dengan junjungan kepada ketuhanan tunggal. Dengan demikian berpindah naik kaji dari masa insan menuju kefanaan, maka dari fana inilah putus hubungan ma'rifat. Tidak ada lagi tajalli ma'rifat ke depannya, melainkan pengukuhan kodrat dalam bentuk tajalli mutlak. Apa tajalli mutlaknya? Antara aku dengan diriku sendiri. Nah, itu yang dikatakan tajalli mutlak. Antara aku dengan diriku sendiri. Jadi apa yang perbuat aku dengan diriku? Contoh apa? Kita mau minum, terus ada yang mengambil gelas dan ada yang menuangkan. Ini dua kodrat. Ada yang berkehendak, ada yang diperintah. Nah, inilah aku kepada diriku sendiri. Gak mungkin kalau kita tidak berkehendak tangan bisa mengambil atau ingin mengambilkan sebuah minum. Contohnya ini. Nah, ini di sini sudah ada Tuhan dan keumatan. Tetapi dalam hakiki dalam dirinya. Nah, inilah yang dikatakan dengan keakuan. Yang diutusnya selama inilah yang akan ditiupkan kepada zatnya yang dia jadikan. Nah, disinilah keakuan aku padaku. Aku adalah aku. Yang aku itu adalah keakuan yang pada Tuhan dan keakuan pada diri. Inilah yang akan kembali. Makanya dia janjikan kepada keakuan yang di dalam ketuhanannya, memintalah kepadaku, maka akan kuberi.
Kenapa? Itu bahasa antara aku diri dengan aku yang di ketuhanan tadi, yaitu sifatnya. Karena yang sifatnya itulah keakuannya, dan aku dirinya inilah yang berbicara dengan keakuannya. Nah, disinilah kita mencapai tauhid ilahiyah. Maka dikatakan siapa sebetulnya keakuan dan berwujud apa keakuannya tadi. Inilah ilahin nas. Ya, keakuannya adalah wujud darinya sendiri. Itu yang disebut dengan nas atau manusia atau umat. Jadi keakuan adalah keumatannya. Nah sekarang dalam kita mencapai ketuhanan, apakah pada asma, apakah pada husna, apakah pada wujud, apakah pada mawujudnya. Ini yang Allah bilang, aku dalam prasangka umatku. Aku dalam prasangka umatku. Jadi kalau dalam prasangka umatku ini tadi mencapai titik kemuliaan tertinggi, maka derajat ketinggian inilah yang akan menjadi penobatan bagi Allah daripada diri kita. Makanya kita harus mencapai ke tingkat ketuhanan. Karena yang dikatakan Tuhan adalah suatu derajat yang berkuasa, artinya Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, inilah keakuan. Maka dalam kajian inilah putusnya ma'rifat, melainkan mencari kedudukan mutlak. Mencari kedudukan mutlak, ketuhanan dan keakuannya. Gitu. Jadi dalam hal ini kita wajib mencapai. Kenapa? Ya akunya juga yang kembali kepada aku. Nggak mungkin dipisahkan sifatku dari aku. Aku bukan Tuhan yang kaku, aku bukan Tuhan yang keluh, aku bukan yang Tuhan yang bisu. Sementara keakuanku ditiupkan pada zatku. Untuk dasar aku menikmati ketuhanan. Inilah yang dikatakan wahid dan tunggal. Setelah keakuan sifatnya ditiupkan ke dalam zat Allah yang menjadi asma sembahan, maka tinggallah ketunggalannya. Inilah asal mulanya diri tadi. Ilah badal tunggal awal mula jadi. Ini dia yang tunggal. Sifat sendiri yang diambil untuk menjadi keumatannya. Itulah kehambaan. Jadi barang siapa telah melengkapi persyaratan asma Allah sebagai pandangan bagi tunggalnya, inilah yang akan menjadikan keakuan yang mendapat menjadi kesifatnya, yang menjadi sifat tunggalnya, orang yang telah menjadikan wujud dari setiap permintaan diri tunggalnya. Nah, dengan demikian kita akan meningkatkan bagaimana supaya tingkat tauhid kita semakin mulia, semakin berderajat, sampai kita menuju kepada sifat ketuhanan dan keakuannya, sehingga kita menjadi sifat dari keakuan tersebut. Nah, kalau kita sudah mendapatkan sifat keakuan tersebut, disinilah ditetapkan zat asma Allah dalam wujud ayan karajiah yang akan menempatkan diri sebagai diri sifatnya. Nah, inilah pencapaian tadi. Dari makhluk menjadi umat, dari umat menjadi hamba, dari hamba menjadi sifat. Tingkatan tajalli diri ini wajib kita jalankan demi mencapai martabat ketuhanan pada diri kita. Nah, dengan demikian apabila kita menjalankan tauhid ilahiyah ini, kita jalankan tauhid ini, maka makrifat akan tinggal atau terputus dikala insan sudah melebur diri menuju keihsanan. Insan melebur diri menuju keihsanannya, disitulah terjadi keputusan, putus hubungan marifat, putus hubungan segala arah. Maka disinilah bertemulah sifat dengan wujud tunggalnya, dan inilah yang dinobatkan menjadi sifat bagi Tuhan pada zat yang dinobatkan.
Jadi akhirnya zahir ini adalah menunggu kalam Allah dan wujudnya menunggu sifatullah. Inilah diri yang hakikat. Jangan merasa diri syariat, tapi kamu adalah diri hakikatnya Allah. Karena usulnya adalah Tuhan. Awal diri adalah Tuhan. Illah ba'da tunggal wahid mulai jadi. Inilah awal diri adalah Tuhan. Makanya kita lihat perjalanan diri, bagaimana dia masukkan ke zat, bagaimana tuh nyawa ini dimasukkan ke tubuh, sama artinya sifat itu masukkan ke dalam zat, karena tubuh dari zat dan sir nyawa sifat itu sama. Nah gitu, itulah makanya wujudnya sifatnya itu pada zahirnya. Jadi dengan kita meningkatkan iman ini, insya Allah martabat Allah pada diri semakin mulia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi jangan ada lagi pencarian setelah pintu fana itu kita masuki. Setelah mendapatkan pintu fana, jangan lagi ada tajalli lagi, karena itu akan sia-sia. Berhentilah pada fana dan jadikanlah pengukuhan, insya Allah. Barakallahu ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.